Sebelumnya, belum. Ya, terima kasih buat waktunya. Ya, hari ini kita akan ini presentasi ya seminar dari seminar pada sosialisasi tentang pengalaman dan informasi tadi yang didapat oleh Pak Jimmy. Mungkin ini sudah pernah yang lalu dari Bapak Ibu menerapkan lagi, tapi nggak salah kalau kita sediakan kembali, mungkin ada yang kelupaan atau mungkin ada informasi yang baru dari Bapak kita ini Pak Jimmy. Nanti sebelum kita dalam kegiatan ini kita akan berdoa supaya acara ini menjadi lancar dan dapat memperoleh informasi yang baru untuk diterapkan di sekolah. Kemudian nanti ada kata sambutan dari Bapak kepala sekolah, dan hal ini diwakilkan oleh teman bimbing. Kemudian nanti kita serahkan kepada sesi pemateri Pak Jimmy sendiri. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai supaya kita bersatu di dalam doa. Sepanjang sepanjang hari Tuhan telah memberkati kami dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan masih menjaga kami. Saat ini Bapak dan dalam urusan juga yang menentukan kita kami dalam belajar bersama dengan Tuhan. Kalau yang sudah semua kami boleh menerima kebenaran ini, Tuhan boleh menjadikan dari Tuhan menjadi modal kami dan menjadikan pada saat kami bekerja esok hari. Terima kasih Bapak, dalam hal ini Tuhan kami berusaha menjadi kami Pak Jimmy, kalau yang kami lihat kalau dia sehingga apa yang dikatakan boleh kami mengerti dan boleh kami bersama-sama sharing dalam hal ini maju bersama-sama untuk membuat program dan sisi pembelajaran kami semakin baik lagi. Terima kasih Bapak sudah menjalankan kami ini untuk kami hati kami dan nama langsung dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jadi kami silakan kesempatan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Jimmy yang sebagai narasumber pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan disampaikan oleh Pak Jimmy sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Jadi ini tentang budaya positif. Ya. Kita tahu budaya positif ini Bapak Ibu sangat-sangat penting bagi kita sebagai guru. Jadi bukan hanya sekedar ini dilakukan kemudian supaya hanya memenuhi tugas aksi nyata, tapi hendaknya memang ini benar-benar kita lakukan di sekolah kita. Karena apa? Untuk budaya positif ini terus terang Bapak Ibu tidak gampang, karena kita selama ini sudah terbiasa dengan budaya menghukum. Tetapi di budaya positif kita akan dengarkan nanti dari Pak Jimmy bahwasanya kita sebagai guru itu sedapat-dapatnya harus senantiasa mengeluarkan bahasa-bahasa yang membangun kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin kita jengkel, walaupun mungkin kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, tetapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun sehingga lebih kepada tidak ngejudge, tidak menghukum, yang menghakimi, tidak, tapi kata-kata yang membangun, membangkitkan sehingga anak-anak itu bisa berubah. Itu yang saya bisa saya sampaikan, nggak usah panjang lebar karena nanti waktunya Jimmy habis. Jadi untuk itu langsung saja kita persilakan, nanti kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sehingga guru-guru di metodis maju bersama, hebat semua. Terima kasih kepada semua berkata. Oke, terima kasih buat Ibu atas tugasnya. Selanjutnya kami silakan Pak Jimmy. Ya, terima kasih. Kami ucapkan permohonan kepada
Pinang, kemudian kepada kita Ibu SPD yang membuka acara kita pada hari ini. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya tujuan kita hari ini Bapak Ibu bukan untuk mengajari Bapak Ibu, tapi lebih kepada kita belajar bersama-sama tentang materi budaya positif yang sudah kami dapatkan di bahan pembelajaran sebelumnya. Jadi harapannya tidak tertutup kemungkinan kita semua itu bakalan jadi guru penggerak dan materi-materi tersebut akan kita alami ataupun kita pelajari. Jadi tidak ada salahnya kita belajar berdua bersama-sama, sedikit lebih paham daripada tidak paham ya Bapak Ibu kan. Jadi hari ini materi kita adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi saya juga tidak tahu mengapa sebagai materi penggerak ini harus dilakukan aksi nyata terhadap materi ini. Jadi menurut pemerintah atau kementerian saya rasa itu penting untuk dilakukan sampai ke aksi nyata sehingga berdampak bagi guru-guru dan boleh memberkati sekolah ataupun memperbaiki sekolah kita semakin lebih baik lagi melalui guru-guru yang belajar di guru penggerak ini. Jadi hari ini budaya positif ini ada beberapa materi yang ada di dalamnya, yaitu konsep-konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu kita akan perhatikan nanti perubahan paradigma positif. Nanti di sini ada paradigma ataupun pemikiran prinsip yang selama ini kita pegang itu ternyata belum tentu benar. Jadi di sini nanti akan dipaparkan sedikit bagaimana bayangan bahwasanya paradigma positif itu bagaimana. Jadi kita tidak terjebak di dalam prinsip yang lama yang kita rasa benar, padahal itu tidak positif. Sedangkan ada paradigma positif yang harus kita pelajari, harus kita terapkan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua disiplin positif itu seluruh rangkaian termasuk di dalamnya nanti itu ada keyakinan kelas. Di dalam situ kita ada langkah-langkah yang kita ikuti yang bersifat positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Salah satu nilai-nilai kebajikan itu di dalam setiap organisasi, kalau kita di dalam pendidikan kebetulan dalam kurikulum Merdeka itu ada nilai kebajikan yang kita percaya yaitu profil pelajar Pancasila itu ada beberapa elemen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu merupakan nilai kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi ada perusahaan lain, perusahaan internasional, mereka ada nilai-nilai kebijakan yang dipegang itu harus dilakukan ya. Jadi yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini nanti akan mencakup si murid itu melakukan sebuah tindakan, sebuah perlakuan ya, itu ada alasan yang dia isi dalam tubuhnya, ada kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan mereka nanti kita lihat. Jadi semua tindakan murid itu pasti memiliki alasan. Ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh anak tersebut. Makanya dia berbuat seperti itu. Ya, gitu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi dalam manusia melakukan segala sesuatu itu ada motivasi dalam diri. Apa saja yang kita lihat. Kemudian posisi kontrol guru. Di sini ada beberapa posisi kita sebagai pengontrol untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi murid. Jadi kita lihat apa saja. Kemudian keyakinan kelas sepertinya cukup asing, tapi itu sama seperti dengan peraturan kelas, tata tertib kelas. Tapi di sini disebut keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu seperti sebuah metode untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kita menghadapi permasalahan dengan murid, itu nanti kita diajari supaya murid tersebut dapat memperbaiki masalahnya secara sendiri. Itu jangan kita desak dia untuk memperbaiki masalahnya. Nah, kita harus menunjukkan motivasi dalam dirinya supaya nanti anak ini dapat sadar akan perilakunya dan memperbaiki dirinya secara dari dalam dirinya sendiri secara sadar. Oke, yang pertama perubahan paradigma positif. Jadi ada namanya perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi di sini ada dua kolom stimulus respon dan teori kontrol. Jadi selama ini kita berpikir bahwasanya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan, kita misalnya di dalam menghadapi kelas kita berpikiran kemudian harus menaati peraturan yang saya buat.
di dalam teori kontrol itu jelasnya kita berusaha harus kita melihat pemandangan orang lain, pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi kita diharuskan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jangan kita batasi dengan pemikiran kita gitu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Itu kita lihat sisi suatu terlambat, kenapa dia terlambat, kenapa dia selalu berlaku buruk, padahal semua perilaku itu ada tujuannya, ada alasannya mengapa dia melakukan kesalahan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sebaliknya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita ya. Kemudian ada pemaksaan pada saat kedudukan gagal. Seharusnya itu kita harus kerjasama, kolaborasi untuk menciptakan solusi baru. Kalau misalnya kita mentok pada sebuah tidak ada solusinya, kita harus saling sharing, kerjasama supaya mendapatkan sebuah pilihan-pilihan ataupun solusi yang baru. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Kalau misalnya tidak setuju dengan pendapatnya, saya merasa kalah atau dia merasa kalah. Padahal kita harus sama-sama menang, cari solusi penengah. Ada sama-sama untungnya, ada sama-sama ruginya, gitu ya. Kemudian ada namanya miskonsepsi tentang teori kontrol ya, yaitu kita sebagai guru harus mengontrol murid. Anda setuju dengan ini? Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari beberapa pernyataan ini, apakah Bapak Ibu setuju bahwasanya memang guru itu mengontrol murid? Kita harus mengontrol murid. Jadi 4 hal ini itu semua dianggap ilusi. Itu sebenarnya tidak benar seperti itu ya. Tapi ini yang selalu kita pegang sebagai guru gitu ya. Kita harus mengontrol murid, benar-benar terkontrol muridnya. Padahal tidak, murid punya kepribadian masing-masing yang belum tentu cocok untuk kita kontrol seperti itu ya. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu juga ya, bisa saja kalau kita emosi, kita berikan sebuah nasihat, menurut kita benar, menurut murid belum tentu cocok seperti itu ya. Jadi apa yang kita keluarkan belum tentu cocok gitu ya. Kemudian kalau kita kritik dan membuat rasa bersalah kepada orang-orang, kita kritik dia, kita telah dia, itu pasti akan menguatkan karakternya supaya dia bersemangat dan kali ini melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal itu tidak, bahkan itu nanti akan bekas, tidak akan menyakiti dirinya gitu ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa murid seperti itu tidak benar. Jadi semua ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru, kita sebagai pengontrol gitu ya. Oke, ini sama yang kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif. Kita baca sedikit ya. Boleh dipertukan pada kolom yang pertama itu disiplin berasal dari kata. Disiplin berasal dari kata disiplina dan artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Dapat kita baca berikutnya yang sebelah kanannya. Ibu Astuti, boleh Bu dibantu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Thank you Bu ya. Yang terakhir sebagai penting, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi inilah beberapa pengertian disiplin positif. Jadi di sini ada kata motivasi intrinsik. Jadi ujung-ujungnya disiplin positif ini membuat setiap orang itu memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya. Jangan motivasi eksternal. Saya tidak akan datang terlambat karena supaya apa? Supaya nanti dipuji kepala sekolah. Saya tidak akan datang ke sekolah cepat-cepat juga supaya dapat penghargaan enggak. Tapi dari dalam dirinya, kalau saya datang terlambat karena memang itu kewajiban saya sebagai guru. Saya mau menentukan diri saya adalah guru
sewajarnya saya datang tidak terlambat, saya tidak mengharapkan ujian, dan juga takut dimarahi kepala sekolah. Jadi itu motivasi prinsip. Kemudian nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, di dalam pendidikan kita menurut kementerian itu ada namanya nilai profil pelajaran Pancasila. Kita sudah tahu isinya ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu profil pelajaran Pancasila, inilah nilai-nilai yang kita pegang, yang kita harapkan dapat terwujud di dalam keluarga sekolah baik kita maupun siswa. Kemudian ada namanya sebuah organisasi namanya IDO Primary Years Program. Jadi ada nilai tersendiri yang mereka yakini, ya. Nilainya seperti toleransi, sebenarnya intinya hampir sama, tapi dia makanya katanya berbeda, gitu ya. Kalau kita lihat ini punya kita, yang profil pelajaran Pancasila, saya rasa sudah mewakili semua ini. Meskipun ini rasanya kalimatnya banyak seperti itu ya, tapi kalau kita lihat itu ada di dalamnya, gitu ya. Cukup luas dengan kata yang singkat, gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang dipegang ataupun akan diusahakan tercapai dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi. Jadi nilai-nilai kebajikan pasti ada ya di dalam, contohnya mungkin kalau di sekolah kita ada nilai kebajikan tersendiri yang kita fokuskan seperti itu ya. Selain kita mengikuti yang dari kementerian, mungkin ada nilai sekolah kita yang khusus memang kita jaga, jangan sampai nggak ada nilai ini ya. Mungkin ada seperti itu ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya, yaitu untuk menjaga atau mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Lanjut dulu kita Bapak Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yaitu menurut Dr. William Glasser. Di sini 5-5-nya sudah pernah kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Ternyata yang diajarkan ini di materi ini, 5 kebutuhan ini bisa membuat kita mengidentifikasi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita lihat dari 5 kebutuhan ini apa sih yang dia butuhkan, apa sih yang mau coba dia penuhi seperti itu Bapak Ibu. Jadi contohnya satu anak ribut kali di kelas, kita tahu wow ribut begitu ya. Nah, salah satu kebutuhannya banyak belum terpenuhi, yaitu rasa kasih sayang. Dia mencari perhatian Bapak Ibu ya. Selalu juga kita nasihati, sebentar diam, tapi dia sepertinya dia tidak bisa mengontrol dirinya karena dia perlu belum terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Kemudian ada anak-anak dia suka jalan-jalan di kelas seperti itu ya, suka ganggu temannya begitu. Jadi dia mungkin kekurangan kebutuhan akan kebebasan. Dia mau memang dia belajar tapi dia suka jalan-jalan pinjam ini pinjam sana begitu ya. Jadi dia ada sambil dia mengikuti kegiatan ada kebutuhan yang terpenuhi yang dia coba penuhi seperti itu ya. Begitu juga dengan yang lain, penguasaan. Jadi kalau kita lihat yang bertahan hidup itu kita sudah tahu ya, kita perlu secara fisik kita penuhi maupun secara psikologis. Kemudian yang kedua itu penguasaan, yaitu kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan ya, seperti dianggap berharga ya. Kemudian kekuatan mencari sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, kemudian didengarkan dan juga memiliki harga diri. Kemudian yang ketiga itu kesenangan, mencari kesenangan, dia suka bermain, dia suka tertawa. Kemudian yang keempat itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian rasa untuk diterima, rasa untuk disayangi itu sangat menonjol dalam dirinya. Kemudian tetap terhubung dengan orang lain. Yang kelima itu kebutuhan kebebasan. Dia suka kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, tidak senang mencoba hal baru dan yang menarik. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan segala sesuatu ada motivasinya Bapak Ibu, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau si A kita tahu ini kayaknya anaknya tidak pernah terlambat ini. Motivasinya apa? Kalau dari 3 ini biasanya salah satu ada di dalam diri mereka ya kan.
begini terus takut ya pada saya masuk BK kan ketemu ibu Isa buat ibu Isa kesel terus ya udah saya nggak pernah terlambat besoknya dia nggak pernah terlambat atau ada yang kedua dia tidak mau terlambat supaya apa nanti dipuji ibu Isa atau dipuji wali kelasnya ini contohnya ada yang pernah terlambat ini contohnya si A nggak pernah terlambat karena harus skill dia ada motivasinya supaya dia dapat penghargaan dapat pujian gitu. Yang ketiga yaitu untuk menjadi memang nilai dirinya sendiri gitu ya si anak ini memang sudah punya nilai bahwasanya mereka percaya sebagai siswa nggak boleh terlambat meskipun tidak dipuji meskipun saya tidak dihukum saya tidak boleh terlambat gitu. Memang sudah dari nilai dirinya yang terdalam sudah kesadarannya sendiri itulah motivasinya gitu ya. Oke, di sini ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini ada sebuah konsep disiplin yang membuat si siswa ini akan terasa gagal kalau kita menggunakan dua konsekuensi ini ataupun menggunakan dua cara ini. Ya, kalau kita terapkan disiplinnya dengan cara hukuman itu nanti akan yang pertama akan menyakitkan si anak ya yang kedua tidak nyaman sudah pasti murid takut kemudian dia akan minder sembunyikan rasa bersalah kemudian nanti lama-lama menjadi rendah diri ketemu ibu bisa lari gitu ya jadi dia bakalan efek negatifnya sungguh sangat besar kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan hukuman. Kemudian begitu juga dengan penghargaan. Kalau kita menerapkan konsep disiplin dengan penghargaan itu tidak efektif karena apa? Dapat merusak hubungan sifat diri. Contohnya hari ini kita berikan penghargaan karena dia tidak terlambat. Kemudian teman berikutnya memang tidak terlambat juga, tapi tidak mendapatkan penghargaan. Di situ adalah sifat diri. Sama-sama tidak terlambat kok. Kenapa dia dapat penghargaan atau dia dapat pujian? Kenapa saya tidak? Jadi kita berikan penghargaan. Kalau tidak sama rata itu akan ada sifat dirinya gitu. Jadi konsep disiplin seperti ini itu disebut identitasnya gagal ya. Kemudian mematikan kreativitas, dihukum dengan merampas hak, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Oke, ya. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan sebaliknya tadi gagal. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal itu efeknya negatif. Coba kita perhatikan yang konsep disiplin dengan identitas sukses ini, maksudnya sukses ini anak-anak tidak akan menerima efek negatifnya, ya. Yang pertama konsekuensi, ya. Kalau kita buat peraturan, kita menerapkan disiplin, itu kalau dengan konsekuensi, contohnya kalau kamu terlambat, kamu akan dikenakan sanksi. Sudah ada kita berikan konsekuensinya terlebih dahulu. Nah itu efeknya nanti akan pembuatannya jangka panjang. Kemudian kita harus kontrol, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian murid-murid kita harus wajibkan menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Kemudian restitusi. Nah di sini ada disebut dengan restitusi. Nanti kita akan lihat pengertian restitusi, Bapak Ibu. Tapi ciri-ciri restitusi itu jika kita menerapkan konsep disiplin dengan metode restitusi, itu nanti efeknya akan murid akan bertanggung jawab untuk dalam perilakunya, gitu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi tidak akan berlanjut dan mudah-mudahan ya kan dari si anak tidak akan melakukan masalah lagi, ya gitu ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian si murid memiliki kontrol atas dirinya, dari kontrol, ya. Kemudian si murid bersemangat memperbaiki kesalahan secara mandiri, tidak dibesar-besar lagi, gitu ya. Oke, pengertian restitusi di sini Bapak Ibu. Jadi restitusi ini materi paling akhir dalam kegiatan budaya positif ini ya, yang sangat baik. Jadi kalau dari pengertiannya itu kita bisa baca pengertian restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan lebih kuat, tidak minder seperti itu ya Bapak Ibu ya.
meskipun dia tahu kita udah sama-sama kita tahu dia lakukan kesalahan, tapi karena kita dengan proses restitusi, dia tidak minder ketemu dengan kawannya, gitu ya. Dia tidak malu gitu. Semua orang udah tahu kesalahan saya nih, tapi saya nggak malu. Karena apa? Karena kita menerapkan restitusi ini. Jadi sangat luar biasa ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, yaitu selanjutnya untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ini bersifat tawaran bukan paksaan, yaitu kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kita cari tahu alasannya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, yaitu yang berikutnya restitusi berfokus pada solusi. Yang berikutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat supaya lebih paham lagi untuk kasus seperti ini. Mungkin kita pernah coba di sekolah kita ya. Jadi ada kasus itu seperti ini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini masih ketemu nih ya di kelas kita. Kalau dengan hukuman, kita langsung sebagai guru menghukum siswa tersebut format bendera 10 menit, gitu ya. Di sini, kalau dengan hukuman, guru pasti marah. Kita pasti marah dan murid juga takut kalau dengan sistem hukuman, gitu ya. Kalau kita dengan konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi kita tetap tagih dia menyelesaikannya karena dia sudah melanggar. Kita minta dia selesaikan di lain waktu, yaitu di jam istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Seperti itu umumnya. Nah di sini ada guru kita, sifat guru sebagai guru yang tegas dan juga mengajari siswa memahami peraturan. Kalau kita dengan metode konsekuensi. Kemudian ada cara yang ketiga, restitusi. Nah di sini kita bisa lihat bedanya. Di sini si guru lebih ramah, lebih sabar, gitu ya. Makan hak, beri makan hak. Jadi kalau kita lihat guru menanyakan dia dengan kelas lagi, dengan ramah dia tanya gimana peraturan kelas kita, apa keyakinan kelas kita, ya. Atau kemudian mendorong si murid ini menyelesaikan masalahnya. Kenapa tidak kerja PR, sibuk apa main gamenya. Jadi kita mencari sebuah solusi bagi anak tersebut, gitu ya. Jadi di sini sifat guru dan anak saling menghormati. Si anak mungkin tidak akan tertekan, gurunya memang tidak stres, tidak tidak mencap-mencap, marah-marah emosi, tapi diuji kesabarannya di sini, gitu ya. Jadi ini yang ketiga, restitusi. Oke, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita dalam menerapkan restitusi, dalam menerapkan sebuah aturan. Jadi kalau kita temukan masalah tadi, contohnya tidak mengerjakan PR, kita akan seringkali bertindak guru sebagai penghukum. Kemudian kadang-kadang kita membuat si murid merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga itu kita sebagai teman. Kemudian yang keempat pemantau, ya. Kemudian yang kelima manajer. Jadi di sini ada 5 kategori posisi kontrol kalau kita menghadapi masalah dengan murid. Jadi yang pertama penghukum. Siapa yang sering menghukum Bapak Ibu? Kalau si siswa kerjakan PR langsung gak banyak tanya, keluar ke depan kelas. Kamu baru masuk setelah Bapak keluar kelas ini. Oke, kita langsung tentukan hukumannya seperti itu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Murid tersebut tidak kerjakan PR, kamu ke depan. Silakan ke depan. Kemudian kita minta dia, kenapa sudah kerjakan PR? Kita permalukan dia Bapak Ibu. Kita buat dia rasa bersalah. Kenapa kamu tidak kerjakan PR? Padahal PR paling mudah, ya kan? Yang lain, kalau sudah Bapak kasih 3 soal kamu, cuma 1 soal nggak selesai. Jadi kita buat dia tetap, kita pojokkan dia sehingga dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kadang-kadang kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan teman. Sebagai teman, kenapa nggak kerjakan PR? Gitu ya. Kemudian kita tanya lagi, ayolah kerjakan PR, ya. Nanti Bapak malu atau Bapak nanti akan marah kalau dia merendah, gitu ya. Teman-teman aja kerjakan, ayo. Jadi kayak teman, gitu ya. Kemudian sebagai pemantau itu si murid langsung kita kurang lebih seperti pemantau. Ingat ya, peraturan kita kalau tidak kerjakan PR itu seperti apa? Harus ingat peraturan kita, ya. Kita selalu kerjakan PR supaya tidak kena hukum. Jadi guru-guru memantau, ya. Guru-guru
itu Bapak Ibu. Guru atau manajer ya kan. Jadi manajer ini sistemnya itu kita menanyakan si anak dulu. Kenapa tidak mengerjakan PR-nya? Karena si A ini kenapa tidak mengerjakan PR-nya? Oh, ya Pak, saya kelupaan semalam gitu ya. Jadi kita tanya lagi, kenapa kamu bisa lupa? Jadi itu kita berdialog intinya dengan si anak, apa menjudulkan dia, apa langsung menghukum dia. Kemudian kita carikan sebuah solusi bagi dia. Contohnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau supaya kamu lain kali tidak lupa kerjaan PR dan PR tersebut bisa selesai, apa yang kamu lakukan? Dia berpikir sendiri gitu ya. Oh, saya tidak akan lupa lagi bermain game dengan lupa waktu. Saya akan buat alarm supaya tidak main game sampai larut malam, supaya saya ada waktu kerjaan PR gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi kita tahu di sini kita mau si anak itu berpikir, bukan langsung kita hukum, bukan langsung kita pojokkan gitu ya. Oke, contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini boleh kita terangkan nanti argumennya, Bapak Ibu. Sebagai penghukum, waktu dia datang sekolah, diri di kelas paling depan itu ya kita ya. Sebelah kiri ada guru, ada satu barisan berdiri di depan yang tidak pakai atribut. Oke. Sebagai pemantau, itu buat kita ya. Sudah dikasih tahu, sudah sabar, tapi berulang-ulang. Itu ya. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Kita ingatkan terus-menerus tentang peraturan yang sudah kita buat dan kita paksa dia untuk ingat, gitu ya. Kemudian teman, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini apa yang kamu salah, gitu ya. Kita sebagai teman. Kemudian merasa bersalah. Pertama kali guru harus berikan malu kita kamu. Jadi guru kecewa sama kamu, gitu ya. Langsung kita tunjukkan dia ya. Kecewa kali ya sama kamu. Manager, kemudian manager ini kita tanya dulu apa kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dia mencari solusi, coba dan dia jabarkan, baru kita klaim. Ingat ya yang kamu katakan, kamu harus seperti ini, seperti itu, supaya nggak terjadi lagi. Jadi Bapak Ibu, supaya nggak bosan, saya kasihlah waktu 2 menit. Kita sama-sama mengidentifikasi, gitu ya, masalah apa. Boleh contoh kasus ini ataupun yang manapun yang kita berpikir kalau kita menghadapi masalah dengan murid, kita selalu seperti apa, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu. Gak usah tulis nama ya. Jadi, proses tulis nama Bapak Ibu kita refleksi aja. Kan nggak seterusnya kita seperti ini, kita mau kalau kita memang sering seperti itu, kita kedepannya kita boleh jadi tahu lah istilahnya pelan-pelan kita hadapi murid dengan lebih sabar, dengan berperan sebagai manajer, atau
boleh dibilang rata-rata kita lebih cenderung sebagai pemantau ketika menghadapi murid yang bermasalah, yaitu kita ingatkan dia akan peraturan yang sudah ada, gitu kan. Kemudian kita akan pantau dia supaya dia tidak terlalu lagi. Mungkin kita akan bantu dia dengan ingatkan dia, saya sudah terlambat ya. Kita selalu berkompak dengan dia, gitu, supaya dia tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan. Jadi ada sebagai manajer tadi satu orang ya, sebagai manajer kita satu orang ini ya. Saya nggak mungkin pakai masker kalau selalu di rumah gitu ya kan. Jadi peraturan ada yang tidak
Jadi ubahlah peraturan tersebut menjadi kesepakatan gitu. Jadi kita lebih menggunakan ciri-ciri kasih itu menggunakan kata-kata yang positif kalau kita membuat keyakinan kesepakatan. Jadi kemudian jangan ada penilaian langsung saja menggunakan peralatan baik ketika didiskusikan. Jadi sebenarnya seperti itu. Wala ayat yang jelas, kemudian nanti itu didiskusikan lagi dengan teman, dengan siswa, apakah sudah cocok, ada yang ditambah, dikurangi, gitu ya. Jadi dilarang terlambat dan seperti itu lagi, tapi hadirlah tepat waktu, gitu ya. Jadi boleh kita terapkan Bapak Ibu kita sisa sesuai dengan pelajaran kita, ya. Kemudian siswa wajib membawa paket, gitu ya. Mungkin kata-kata yang lebih menyenangkan apa kita boleh pikirkan, kata wajib kita sekali, gitu ya. Jadi kita boleh lakukan ini. Dan di sini bagaimana bentuknya yang kelas? Ini ada beberapa ciri khas ataupun batasan-batasan untuk proyek yang kelas Bapak Ibu. Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, yaitu berikutnya berupa universal, kemudian dapat diterapkan di kelas, kemudian kita melalui kegiatan kelas sebagai waktu dibuat dalam bentuk kelas atau studi, biar semua warga kelas semuanya itu berkontribusi. Jadi pastikan semua kelas setuju begitu ya. Oke. Seperti yang terakhir ketika restitusi ya. Ini tapi selanjutnya kita pakai segitiga restitusi. Di sini ada dua batas segitiga ya. Di sini ada segitiga sama sisi ya. Ini ada tulisan yang dianjurkan di dalam metode segitiga restitusi ini, yaitu ada 3 hal langkah yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah tersebut. Pertama itu yang paling bawah adalah kita menghadirkan identitas. Yang kedua, menggunakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Ya, jadi Bapak Ibu di sini ketika menghadapi masalah, di situ kita berperan sebagai manajer tadi kan. Nah, di situ manajer berperan sebagai manajer itu kita akan menerapkan segitiga restitusi di dalamnya. Segitiga restitusi ini yang pertama itu kita langsung stabilkan identitasnya. Kita langsung fotokan dia, kita jangan langsung merusak identitasnya atau orang yang saya pandai atau yang kamu males, kamu nyasar atau dan lain sebagainya. Tapi kita harus membuat si identitas murid ini langsung stabil dan kita merasa identitasnya hancur di depan kita itu. Kita stabilkan. Jadi kita mungkin akan menanyakan kalimat seperti ini. Semua orang pasti merasakan membuat kesalahan. Kemudian ada kalimat seperti kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan ini, gitu ya. Itu kemudian kalimat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ada kalimat seperti kamu pasti ada alasan kan kenapa melakukan kesalahan ini. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya. Yang ketiga menanyakan keyakinan jelas. Keyakinan jelas apa yang sudah kita sepakati, ya kenapa kamu melakukannya, gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan kunci ini adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk menerapkan restitusi. Oke, Bapak Ibu, setelah kita mengenalkan pemaparan hari ini, jadi yang terakhir materi kita adalah tadi tentang segitiga restitusi. Di sini budaya positif itu mengajarkan bahwasanya kita harus menggunakan metode ini supaya ketika kita menyelesaikan persoalan dengan anak murid itu anak-anak tidak merasa tertekan, tapi
wajibnya. Iya, pengalaman saya. Dan mengenai budaya positif membuat saya semakin pemikiran saya menjadi berkembang lagi. Ya bahwasanya tugas kita sebagai guru ternyata tidak hanya sebagai penghukum atau teman dan lain sebagainya, ternyata kita harus bisa menjadi manajer untuk murid-murid kita atau peserta didik kita. Ya, terima kasih. Kebetulan ada Bapak Ibu yang mau nambahin. Iya, jadi memang ini sangat sulit, tapi tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak memulai. Apalagi saya sebenarnya paling menarik dari itu, setiap menyelesaikan masalah yang kita hadapi dari murid itu adalah menstabilkan identitas murid. Kenapa? Karena yang kita lakukan sampai saat ini adalah mulai dari murid, terus coba lagi, sebentar lagi, gitu. Kita tidak selesai dengan itu kita lagi. Padahal sudah ditekankan kita stabilkan dulu identitasnya, baru kita bantu dia menyelesaikan masalah. Dan ini tidak gampang. Tapi kan Bapak Ibu sebagai pendidik, kalau memang kita mau, pasti kita bisa. Apalagi kalau kita berkolaborasi. Ya, itu terima kasih untuk Pak Jimmy untuk informasi penyebaran pemahaman yang baik lainnya, juga pengetahuan baru agar kita semua sadar sebenarnya supaya kita sama-sama implementasikan, jadi tidak berlalu begitu saja. Kalau ada yang masih ingin dipertanyakan, boleh diambil ke Pak Jimmy atau boleh sharing selanjutnya untuk Pak Jimmy buka bulan begitu lah ya. Kalau ada data yang mau dilakukan tapi kurang paham, mari kita sama-sama belajar memulainya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau kita tidak lagi Pak Jimmy. Tidak ada. Ada lagi dari Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Terima kasih sudah memberikan kami mau belajar bersama. Sebelum kita kembali supaya kita juga dengan doa, saya silakan kepada Ibu Lisa. Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan terima kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan kami yang senantiasa memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan untuk pengetahuan maupun wawasan yang begitu baik Tuhan disampaikan oleh pembicara kami yaitu Bapak Jimmy. Kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran pada saat ini karena dapat membuka sekolah pemikiran kami Tuhan untuk mengerti akan budaya positif. Bahkan Tuhan Yesus berikan bagaimana kami boleh menjadi guru yang senantiasa bisa memberikan kenyamanan bagi anak-anak kami, yaitu lewat setiap institusi yang belajar Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa kami mungkin lebih kepada mendukung ataupun bisa lebih kepada memantau, memberi rasa besar kepada diri kami. Kami menyadari hal itu Tuhan, kami mengubah Tuhan, di mana kami boleh Tuhan Yesus bisa menjadi sebagai manajer bagi murid-murid kami. Dan ajarlah kami Tuhan, pada kiranya kami dapat menerapkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai guru, terlebih Tuhan dalam sedikit institusi ini. Dan biarlah Tuhan Yesus sedikit institusi ini akan menjadi budaya bagi kami, menjadi pembiasaan yang baik bagi kami, sehingga pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mengakhiri acara dalam pembelajaran kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap ilmu yang kami dapatkan, bahkan memberkati Tuhan pembicara kami Bapak. Biarlah lebih dan lebih lagi Tuhan dalam menyelesaikan calon penggerak bagi beliau Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus ilmu yang dia dapatkan dapat disebarkan kepada kami Bapak Ibu, dan kami boleh berkolaborasi dengan beliau Tuhan yang akan memajukan sekolah kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan sebentar yang kami akan pulang Tuhan. Mari kita tunggu kami dalam perjalanan kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan layak nama Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh Tuhan Yesus sampai bertemu dengan keluarga
Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa sudah tahu ya, keyakinan kelas itu apa? Kenapa nggak peraturan kelas, tetapi harus keyakinan kelas? Ada yang bisa beri tanggapan? Keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas itu apa? Ya, ada? Sebenarnya kalau dia yang sebelum-sebelumnya kita sering dengar itu peraturan kelas atau tata tertib kelas, tata tertib lab komputer, peraturan lab komputer. Tapi di kurikulum Merdeka itu bukan lagi pakai kata peraturan dan juga bukan pakai tata tertib, tapi keyakinan kelas. Ciri khas keyakinan kelas itu ciri khasnya itu disepakati bersama, bukan ditentukan oleh gurunya, bukan ditentukan oleh sekolah, wali kelas dan sebagainya, tapi sama-sama sepakat antara si murid dan si guru begitu ya. Jadi kita sepakat nggak boleh makan dalam kelas ini gitu ya. Tapi tentunya harus kita perhatikan supaya kondisi kelas kita nyaman, enak, di lab komputer ini kita nyaman dan enak. Kita harus buat kesepakatan yang masuk akal. Nggak mungkin kita makan-makan di sini ya. Oke, ya. Jadi ada yang mengusulkan keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Orang angkat tangan jawab. Ya, sebelah sini ada yang mengusulkan. Hadir tepat waktu, cocok? Nggak mau, jangan pakai dilarang, terlambat, tapi kita pakai langsung kata positif, hadir tepat waktu. Thank you Jenevi yang sudah memberikan usulannya ya. Sebelah sini ada yang memberikan usulan. Yang nomor berikutnya kalau kita mau buat kesepakatan kelas ya. Ada? Atau langsung berikan link Google Jamboard yang kemarin sudah langsung berikan. Kita boleh isi ke dalamnya kira-kira kesepakatan kelas seperti apa yang mau kita buat. Oke, yang mau kita usulkan nanti kita bahas bersama. Oke, semuanya kita sudah memberikan usulan kita tentang keyakinan kelas di kelas ini. Kita sama-sama sepakat kalau di lab komputer itu ada keyakinan yang kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua, siswa diperbolehkan hanya ketika makan, hanya ketika jam istirahat. Jadi jangan saat jam pembelajaran makan di ruangan ini di lab komputer. Kita harus menjaga nilai kebersihan. Kemudian yang ketiga, menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses pembelajaran ya. Jadi jangan karena satu orang dia ribut, yang lain terganggu, padahal dia mau konsentrasi. Jadi jagalah keamanan dan kenyamanan gitu ya. Yang berikutnya, memakai headset dan yang lainnya kita singkat peralatan lab komputer saat diinstruksikan. Jadi jangan begitu masuk ruangan langsung pakai headset, langsung pakai yang lain-lain, apalagi dicabut sana cabut sini, tidak ya. Sesuai instruksi kita sepakati ya. Kemudian yang terakhir, aktif selama proses pembelajaran. Jadi dari 5 ini kira-kira kita bisa sepakati, kita lakukan bersama, bisa? Saya. Oke, berarti cukup 5 aja kita yakini ini supaya tidak terlalu banyak, kita tidak tambah lagi. Oke, tepuk tangan semuanya dong.